Saudara, saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, karena roh Allah ada di dalam kita, dan roh itu yang memberi kita kemampuan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, di dalam bahasa Inggris saya dapat tema, saudara, excellent spirit. Saudara, dan di dalam bahasa Inggris, saudara, itu adalah excellent spirit, itu cuma ada di dalam kitab Daniel. Saudara, Alkitab menulis bahwa Daniel di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata excellent spirit, saudara. Tetapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan roh yang luar biasa. Saudara, roh yang luar biasa membuat kita melakukan lebih dari yang manusia bisa lakukan. Roh yang luar biasa, saudara, membuat kita, saudara, bisa di atas rata-rata. Bukan hanya baik, saudara, tetapi sempurna. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan roh Allah yang mencengkeram hidup kita. Saudara, dan saya percaya bahwa itu yang Allah sedang mau buat dalam kehidupan kita hari-hari ini. Allah tidak sedang membuat kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah sedang membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saudara, mari kita buka di Daniel 6. Saudara, itu beberapa kali dikatakan di dalam kitab Daniel bahwa Daniel adalah memiliki roh yang luar biasa, saudara. Saudara, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah excellent spirit. Saudara, mari kita lihat Daniel 6, kita lihat peristiwa Gua Singa. Saya tahu rata-rata dari saudara pernah mendengar cerita ini dari sejak kita SD mungkin, dari sejak kita di sekolah minggu, saudara. Bagaimana ceritanya di mana orang-orang iri dengan Daniel. Dan kemudian mereka berkata, kita harus buat satu peraturan di mana selama 3 hari tidak boleh ada yang berdoa. Tidak boleh ada yang memohon. Tidak ada yang boleh minta kepada siapapun kecuali kepada raja. Saudara, dan mereka tahu bahwa Daniel akan berdoa. Dan itu yang akan menjebak Daniel. Saudara, dan begitu Daniel berdoa, mereka menghadap kepada raja, dimasukkan gua singa, tetapi singanya dibuat bantal. Ceritanya begitu kan? Di dalam gambarnya, saudara ya, ada singa-singa empuk, Daniel tidur, gitu, saudara ya. Saya rasa saudara pernah lihat gambarnya. Dan ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di situ, saudara. Dan kemudian besok paginya rajanya ketuk-ketuk, Daniel masih hidup enggak? Gitu, saudara ya. Terus kemudian Daniel menjawab, Allahku menutup mulut-mulut singa itu. Itu ceritanya. Tapi hari ini, saudara, kita akan belajar tentang bagaimana excellent spirit atau roh yang luar biasa itu membuat Daniel mengatasi semuanya. Membuat Daniel keluar sebagai orang yang luar biasa. Membuat dia bersikap berbeda. Membuat dia menjadi orang, saudara, yang tidak terkalahkan. Kenapa? Sekali lagi, karena ada roh para dewa dikatakan memenuhi Daniel. Tetapi saya mau berkata itulah roh Allah sendiri yang ada di dalam hidup Daniel. Dan roh Allah yang sama itu sekarang ada dalam hidup kita semua. Amin. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara, apa yang disaksikan tadi saudara sangat memberkati saya juga, saudara. Dan saya tahu benar bahwa kita di dalam Tuhan, saudara, kita akan menjadi teladan, contoh, saudara, bahkan menjadi bintang yang begitu terang disorot oleh banyak orang. Amin, saudara. Orang akan berkata, sungguh ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Dan Allah akan terus membawa kita naik. Karena kita bisa dipercaya. Amin, saudara. Mari kita buka, saudara. Kita akan ambil beberapa ayat. Dan saya akan loncat dari satu ayat ke ayat yang lain. Saudara, yang pertama kita lihat Daniel 6 ayat yang ketiga. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Saudara, yang pertama, kalau saudara memiliki excellent spirit atau saudara ya, saudara memiliki roh yang luar biasa, maka sikap saudara itu akan menguntungkan orang lain, menguntungkan orang-orang di sekitar kita, dan tidak membuat orang lain dirugikan atas hidup kita. Amin. Saudara, nah sering kali, saudara, orang nggak bisa percayakan apapun dalam hidup kita karena di tangan kita itu menjadi hal-hal yang merugikan. Saudara, orang bilang, saya mau ngasih sih modal sama dia 2 juta. Dalam sebulan habis. Siapa yang mau? Betul nggak? Tapi kalau orang bilang saya kasih modal, dalam waktu 2 bulan, saudara bisa berkata itu sudah jadi 3 juta, 500 buat kamu, 500 buat saya. Siapa yang nggak mau? Betul? Kenapa, saudara? Biar bagaimanapun, dunia ini menghitung untung dan rugi.
Saudara, dan banyak anak-anak Tuhan, saudara. Di tangan dia, saudara, banyak hal yang dirugikan. Saudara, bosnya dirugikan. Saudara, ada orang pacaran, dia bilang, rugi gue kenal sama lu, pacaran sama lu. Ya. Udah diciumin, disakitin hati lagi katanya. Rugi kan? Nah, saudara, nah apa kita mau jadi yang begitu? Maka itu namanya tidak punya excellent spirit, saudara. Tapi kalau pacar kita, baik laki maupun perempuan, bisa berkata begini, aku itu bersyukur dapat pacar kayak lu, gitu ya. Saudara, aduh bener-bener untung besar deh, nggak ketemu deh laki sebaik kamu. Nah itu kan berarti di tangan kita orang diuntungkan. Saudara mengerti maksudnya? Ada banyak orang yang selalu merugikan sekitarnya, saudara. Merugikan. Pelayanan dikasih ke dia, hancur, rugi gereja. Saudara, ya. Saudara, aduh, yang modal begini ini susah, saudara. Ya. Tapi itu bicara soal kecil maupun besar. Saudara, ini bicara tentang bisa dipercaya. Saudara, saya ingat awal-awal pelayanan saya, saudara tahu, banyak dari saudara tahu bahwa saya melayani pemulung, melayani anak-anak jalanan. Saudara, dan sekali waktu, saudara, ya, saya menerima sumbangan, itu boneka dari Jepang, saudara. Itu satu dus, jumlahnya kurang lebih 200 biji. Itu segala macam boneka dari Jepang. Saudara, ada beruang, ada unta, ada pokoknya macam-macam yang lucu-lucu lah, kecil-kecil begitu, saudara ya. Nah, saudara, pada waktu itu sampai ke rumah saya, yang histeris itu anak saya. Wah, gitu, saudara ya. Saudara, waktu itu anak saya masih kecil, saudara. Waktu itu anak saya masih kecil, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 5 tahun. Mereka histeris sekali. Kenapa mereka histeris? Karena mereka itu ngumpulin boneka binatang, saudara. Ya, mereka ngumpulin lion, ngumpulin harimau, ngumpulin apa itu, pokoknya boneka binatang, saudara. Nah, kan kadang-kadang ada jenis-jenis tertentu yang susah nyari di Indonesia, saudara. Dan begitu itu datang, saudara ya, mereka bongkar, mereka bilang, "Mah, ini susah nih dapat nih, Mak." Ya, kuskus misalnya, binatang kuskus, saudara tahu, itu susah dapat di Indonesia. Coba dicari kemanapun, nggak ada. Dia bilang, "Ada loh, Mah, ini." Ya, yang satu lagi bilang, "Mah, lihat ini, Mak. Ya, bagus banget nih, Mah. Ya, dolphin gitu. Memang ada di Indonesia lumba-lumba, tapi ini beda gitu, dolphin yang beda, saudara." Dan dia bilang, "Ini, Mak, ini, Mak, ini, Mak." Saudara, dan pada waktu itu, saudara, saya berpikir begini. Ini mau dibagiin pemulung. Saudara, dan pemulung nggak tahu kan nilainya, nggak tahu. Kalau saya beli, ya, boneka yang ada di Matahari itu banyak, saya tuker, ya, nggak masalah tuh. Saya hampir berpikir begitu. Saya berpikir apa masalahnya? Tapi saat itu, saudara, saya sudah bilang sama anak saya, ya udah, lu pilih deh, ya. Pokoknya yang belum ada pilih deh, ambil, ya. Nanti hitung berapa, 10 sama beliin boneka 10, ya. Yang lain tak tuker, tuh mereka nggak tahu. Mereka tuh dapatnya satu-satu juga, dapatnya tuh boneka apa saja. Tapi saat itu Tuhan berkata begini, kalau soal ini saja engkau tidak bisa dipercaya, bagaimana kalau soal yang besar? Bukan masalah bentuknya, tapi masalah sikap hati. Engkau tidak bisa dipercaya. Biar bagaimanapun anak pemulung itu dirugikan. Karena seharusnya dia dapat yang dari Jepang, dapatnya yang dari Matahari. Lebih jauh dari Jepang. Tapi biar bagaimanapun, ya, dirugikan. Saya bersyukur, saudara. Saya bilang sama anak saya saat itu. Saya bilang, kalau kamu mau dapat jatah orang miskin, mau nggak? Kalau kamu juga dapat kemiskinan mereka. Anak saya mengerti. Anak saya berkata, kamu mengambil hak orang lain, maka bukan cuma berkatnya yang ngalir, kutuknya ngalir juga. Betul? Saudara ingat cerita tentang Gehazi? Dia ambil punya Naaman, ya, dan dia kena apa, saudara? Kusta. Dan saya berkata sama anak saya, walaupun mereka masih kecil saat itu, saya berkata, jangan ambil jatah pemulung. Saya tidak mau sekali waktu kalian jadi pemulung. Kembalikan. Walaupun engkau mungkin tidak pernah dapat benda-benda itu, ya, tapi mari bersyukur karena engkau dapat lebih baik. Kebijaksanaan, sukacita, keluarga, kekayaan. Saudara, dan ini roh yang mengajar kita. Excellent spirit atau roh yang luar biasa itu akan menuntun kita, mengajar kita. Tapi sekali lagi seperti tadi yang dibagikan,
pilihan itu di tangan kita. Saudara bisa mengeraskan dan berkata, ya enggak apa-apa ya. Atau saudara berkata, ya, aku memilih apa yang roh itu katakan kepadaku. Saudara, sekali lagi, roh itu diberikan semua kepada kita, tapi pilihan di tangan kita. Amin, saudara. Karena itu mari pilih, ya, di mana tidak ada orang boleh dirugikan. Kalau harus rugi, milih kita yang rugi. Karena Alkitab berkata, Alkitab berkata di dalam Amsal, lebih baik ya, rugi daripada seorang pembohong. Ada banyak orang, asal gua nggak rugi, orang lain rugi, peduli amat. Kita harus berprinsip, lebih baik saya rugi, tapi saya bukan seorang pembohong, bukan seorang pencuri, bukan seorang penindas. Saudara, maka engkau sedang mulai membuat roh itu kuat, berbuah, menguasai hidupmu. Amin, saudara. Jangan pernah merugikan orang lain. Pria, wanita, jangan berkata pacaran apa-apa lah, nyoba-nyoba 3-4 kali. Ya, iya. Mungkin saudara berkata gua nggak rugi apa-apa. Iya, yang cewek rugi, Bung. Iya. Orang bilang barang bekas. Ya. Aneh loh, saudara. Kalau pacaran itu aneh, saudara ya. Kalau cowok 3-4 kali pacaran, dia berkata lihai, saudara ya. Dia naik nilainya, saudara ya. Katanya dia rebutin, yang perempuan turun barang bekas, katanya ya. Saudara, ya mau nggak mau itu dunia, saudara ya. Tapi saya mau berkata, coba yang pria mengerti hal itu, ya. Jangan sampai engkau merugikan orang lain. Ya, mari kita lanjutkan. Kita lihat ayat yang keempat. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ciri yang kedua, saudara, kalau engkau memiliki roh yang luar biasa, saudara, maka engkau melebihi dari yang lain. Artinya begini, saudara, kalau saudara ini punya pekerjaan, misalnya ya, saudara, kerjaannya itu yang sepele lah, servis AC, misalnya, ini yang gampang, saudara. Orang lain dipanggil, servis, saudara ya, selesai, minta uang. Tapi kalau saudara punya roh, excellent spirit, saudara habis servis, itu yang berantakan, koran-koran segala macam diberesin. Bukan cuma itu, 3 hari kemudian saudara telepon, gimana Bu? Apakah AC-nya sudah benar-benar dingin? Saudara ya, ini namanya melebihi yang lain. Amin. Nah, banyak anak Tuhan sebaliknya. Kalau jam kerja dari jam 8 sampai jam 5, anak Tuhan melebihi, saudara ya. Datangnya jam 9, pulang jam 4. Saudara ya, ini lebih yang ngawur, saudara ya. Saudara seharusnya kau melebihi, saudara ya. Artinya datang jam 7, pulang jam setengah 6, itu saudara ya. Itu melebihi. Kalau jatah HP, saudara, misalnya semua dapat jatah HP, ya misalnya 100.000, misalnya. Melebihi artinya engkau tidak pakai untuk segala macam yang tidak beres. Engkau pakai benar-benar yang perlu. Walaupun misalnya cuma 75, tidak masalah. Ya. Tapi kalau engkau melebihi, dikasih 100, jadi 200, dimasukin lagi dua-duanya. Ya. Ditagih perusahaan. Ini namanya ngawur, saudara ya. Saudara melebihi. Artinya kau berbuat sesuatu yang berbeda, lebih. Amin, saudara. Saudara, saya kemarin lagi lihat televisi, saudara, tentang sorot juara. Salah satunya disebut Susi Susanti. Dikatakan kenapa dia bisa begitu cemerlang karirnya. Pelatihnya berkata, kalau orang lain disuruh lari 5 kali, maka dia akan lari minimal 7 kali. Dia selalu mengambil target, mengambil beban lebih, dan itu yang membuat dia jadi juara, saudara. Dan demikian juga dengan Rudi Hartono. Dia bilang, dan dia berkata gini, pelatihnya berkata begini, semua yang jadi juara itu selalu mengambil beban latihan lebih, dan semua yang bermental orang yang kalah mengurangi beban latihan. Jadi kalau harusnya disuruh keliling 5 kali, dia coba sembunyi-sembunyi 4 kali, saudara. Ya, ini sudah kelihatan dari kecil, sudah kelihatan. Jadi ada yang punya mental juara,
Ada yang tidak punya mental juara. Saudara, dan bagaimana dengan saudara? Anda ini punya mental juara, melebihi, atau saudara mengurangi. Salah satu ciri kau punya excellent spirit atau roh yang luar biasa. Engkau lebih dalam hal servis, lebih dalam hal ketekunan, lebih dalam hal kesabaran, lebih dalam hal hikmat, lebih dalam hal latihan, lebih dalam hal belajar. Amin, saudara. Maka engkau akan jadi juara. Saudara, seperti Thomas Alva Edison berkata bahwa keberhasilan adalah 1%. Saudara ya, inspirasi 99% ketekunan. Saudara, karena itu seringkali saudara, orang berkata, ya dia berhasil karena dia hebat. Salah. Dia berhasil karena dia berhasil mengambil lebih, beban yang lebih. Saudara, hal yang sepele sih. Saudara, anak saya suka cerita karena saya belajar dari anak saya. Saya bersyukur, saudara. Ada sesuatu yang mengalir dalam hidup mereka, saudara. Dan sekali waktu anak saya berkata, "Mas, saya ini bosan jadi pemimpin," katanya begitu. Terus dia bilang, dari TK, ya, sampai sekarang tidak jadi pemimpin. Ya, dia bilang, saya bosan. Terus kemudian saya bilang sama anak saya, oke deh, nanti mama bilang sama ibu, supaya kamu jangan diangkat jadi pemimpin. Saya takut, saudara, bahwa anak saya diangkat jadi pemimpin itu karena gurunya lihat saya. Biar bagaimana kan figur mamahnya bisa mempengaruhi saudara anak-anaknya. Ya, GR dikit lah. Ya, saudara ya. Terus saya punya pilihan yang kedua. Saya berpikir begini, tidak baik seorang anak itu selalu jadi pemimpin. Lebih baik untuk dia belajar juga jadi pelayan. Karena itu saya bilang sama gurunya. Dan saya berkata, Bu, lepaskan anak saya dua-duanya jadi seorang pemimpin. Terus kemudian gurunya bilang, saya tidak pernah memilih, Bu, tapi mereka selalu didaulat jadi pemimpin. Selalu dipilih jadi pemimpin dalam kelompok apapun. Terus saya tanya, alasannya apa? Gurunya berkata, karena mereka selalu mau mengerjakan lebih banyak dari teman-temannya. Dan temannya suka kalau mereka yang jadi pemimpin. Jadi kalau mau jadi pemimpin, itu sudah bagian, mengerti, saudara ya? Tadi itu kenyataan. Salah satunya, saudara, waktu itu ada proyek buat Bahtera Nabi Nuh, saudara ya. Jadi dari karton itu lah, buat Bahtera Nabi Nuh. Saudara, dan langsung dua-duanya, padahal itu kelasnya berbeda. Anak saya kelas 4, satu kelas 5, dua-duanya langsung jadi pemimpin. Dan saudara mau tahu alasan temannya semua bilang apa? Kami nggak punya lem tembak, karena kalau itu kan karton, itu nggak bisa pakai lem biasa kan. Dia bilang, kami nggak punya lem tembak, kami nggak punya karton yang tebal yang bisa motong karton tebal, kami nggak punya hiasan-hiasan yang susah, semua cari alasan. Saudara, dan akhirnya, saudara ya, anak saya lagi jadi pemimpin. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Anak saya bilang, oke, kalau kamu nggak punya, saya atur. Saudara, dan mereka pulang, mereka kerjakan semua sampai jadi. Dan temannya cuma nempel kertas hiasan gitu ya, nempel merah di sini, kembang di sini, saudara ya. Tapi kan yang itu sudah jadi, mereka kerjakan seharian. Saudara, mereka telepon teman saya, ya, mereka bilang, Cik, saya pinjam lem tembak. Satu lagi, Cik, saya minta karton. Oh, udah deh, dia pergi ke Indomaret, saudara ya, beli pinta karton-karton Indomie dan sebagainya, saudara. Dan saya bilang begini sama mereka, lo ini kan kerja kelompok kan? Dan mereka bilang, iya sih mah, kerja kelompok. Terus kenapa kamu berdua yang bikin dari awal sampai akhir? Temenmu tinggal tempel-tempel kertas berwarna. Saudara, dan saya kaget sama jawaban mereka. Mereka dengan senyum berkata, ya resikonya pemimpin. Saudara, dan saat itu saya ngerti bahwa mereka menangkap. Mereka menangkap bahwa seorang pemimpin harus berbuat lebih dari yang lain, saudara. Saudara, kalau kita mau cari pemimpin, tapi kita cuma mau kerja yang paling enak, ya, saudara, jangan harap, saudara, jangan harap. Saudara, engkau harus lebih dari yang lain, lebih dari yang lain. Kita lihat yang ketiga, ya. Apa yang namanya excellent spirit? Ya, kita lihat ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel.
dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun ataupun suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Saudara, yang ketiga, pemimpin itu harus didapati, atau orang yang punya excellent spirit, dia harus didapati apa, saudara? Setia. Saudara, setia ini bicara dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Saudara, apa itu setia? Setia kalau menurut definisi saya, saudara ya, engkau melakukan yang baik dan mengakhiri dengan lebih baik. Itu setia. Kalau engkau memulai yang baik, di tengah jalan engkau mundur, itu namanya tidak setia. Kalau engkau memulai baca Alkitab sehari 4 fatsal, kemudian 3 hari lagi 2 fatsal, seminggu kemudian jadi 1 fatsal, itu namanya tidak setia. Saudara, setia adalah memulai dengan baik dan mengakhirinya dengan lebih baik. Amin. Saudara, itu setia dalam segala hal. Saudara, itu di dalam keluarga, setia. Ya. Kalau pada waktu awal pacaran, saudara ya, awal pacaran, pacarnya jatuh, dia bilang, aduh yang, kenapa kok jatuh sampai luka, perlu dipanggilin ambulan. Ya. Terus kemudian 10 tahun kemudian setelah menikah, ya, jatuh lagi ke sandung, ngomong gini, mata lu di mana? Katanya ya, batu segede gitu kagak kelihatan. Ini setia enggak? Tidak. Ini tidak setia. Tapi kalau saudara dulu luka dikit mau dipanggilin ambulan, ya, 10 tahun menikah, kesandung, saudara gendong langsung, saudara ya, bawa ke mobil, itu namanya setia. Saudara bisa mengerti? Setia itu dalam banyak hal, saudara. Orang itu disebut berubah setia. Kenapa Alkitab selalu berkata tentang berubah setia? Karena banyak. Punya anak yang pertama, saudara, kalau saudara punya anak pertama nanti ya, lihat aja deh, digigit nyamuk pun tak rela, dijaga, diusap-usap, saudara, digendong, bapak-bapak pulang langsung walaupun kerja gendong anaknya. Tapi coba anak ke-6, nanti nih anak ke-6, teman saya punya anak 6 semua, saudara. Kami lagi ngobrol, saudara, saya dengar anaknya jebrak, saudara, terus nangis. Wih, kata saudara ya, anaknya masih kecil, umur 3 tahun. Saya bilang, kok anakmu nangis? Saudara bilang apa? Enggak apa-apa, masih hidup. Berubah setia, saudara. Tapi itu kenyataan, saudara. Manusia itu susah buat setia, saudara ya. Dalam pekerjaan apalagi, saudara. Oh, kalau namanya, saudara ya, sampai istilah orang-orang bilang begini kan, sapu baru selalu menyapu paling bersih. Ya, padahal kenyataannya enggak. Sapu baru itu sering ngotorin kemana-mana, rontok soalnya. Ya. Tapi kenapa, saudara? Karena pekerja baru itu selalu paling baik. Jam 7 harusnya masuk, setengah 7 sudah hadir, sampai belum dibukain ketok-ketok. Tapi coba, saudara, sudah berapa lah, sudah 10 tahun kerja, nanti kan telatnya banyak. Pemimpin pujian nih, tapi nggak Roni, nggak yang lain, mana berani lagi. Kita kan temen ya, Ron. Saudara, saya lihat itu, kalau orang yang baru pertama kali mimpin pujian ya, oh saudara, doanya ya sejam di muka, doa Tuhan, lagunya tolong urapanmu. Nah, saudara ya, nanti udah sering mimpin pujian, yang main keyboard tanya, lagunya apa? Gampang lah, nanti tergantung roh, ngeflow aja. Kenapa? Belum doa, saudara ya. Bukan nunggu roh, belum doa, gitu, saudara ya. Berubah setia. Tapi alasannya sih segudang. Ya, alasannya tambah pintar, jelas. Ya. Makin tinggi. Tapi saudara tahulah, apakah saudara ini benar-benar setia? Ya. Saudara seorang yang punya excellent spirit, setia. Amin. Ya, setia. Memulai dengan baik, mengakhirinya dengan jauh lebih baik. Dalam banyak hal. Juga dengan mulut kita, ya. Mari kita belajar mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Benar, attitude kita itu sangat penting. Saudara, sikap kita terhadap atasan itu penting sekali.
Seringkali, saudara, kalau engkau sudah mulai dekat dengan bos atau dekat dengan atasan saudara, sikapmu berubah. Engkau bisa jadi familiar. Itu bisa membuat saudara, engkau kurang respect, saudara, dan itu menghancurkan banyak hal, saudara. Saudara, itu terjadi di dalam Tuhan. Itu terjadi di dalam hadiratnya juga. Saudara, kita seringkali jadi kurang respect sama Tuhan. Lihat ya, orang-orang kalau baru bertobat, nangisnya sama Tuhan, hormatnya, doa pun kalau bisa tidak sembari tiduran, duduk rapi berlutut, saudara. Tapi kalau sudah terlalu dekat sama Tuhan, saya tidak berkata bahwa sudah tidak boleh doa sembari tiduran. Tapi kadang-kadang kita sudah terlalu dekat sama Tuhan. Kita doa sembari tiduran, bilang, Tuhan, kau tahu badanku capek, doa. Kau, amin ya besok pagi. Tidur dalam hadirat Allah. Terlalu semua rasanya sama Tuhan. Dan kita selalu berpikir Tuhan mengerti, ya. Dan sekali-sekali Tuhan bilang, nak, kenapa tidak gantian engkau yang mengerti? Ya, saudara, demikian juga seringkali, saudara, sikap kita terhadap hamba Tuhan. Saudara, saya belajar, ayah saya adalah tudung rohani saya. Ya. Dia juga, saudara, adalah pemimpin rohani saya walaupun dia ayah saya. Dan saya belajar banyak. Saudara, semakin lama, saudara, saya semakin respect dengan dia. Dan setiap perkataannya itu semakin saya pelajari. Saudara, kalau dulu, saudara, pada waktu saya muda, ya saya cuma berpikir, ya dia hamba Tuhan, dia ngomong bla 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 bla, masuk, saya nangkep seberapa. Tapi hari-hari ini, saudara, setiap perkataannya, setiap perbuatannya, saudara, hatiku, saya buat respect lebih lagi. Karena saya belajar. Seberapa kita bisa menghargai seseorang, seberapa kita bisa menyedot nilai-nilai yang berharga dari orang itu. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak bisa menghargai orang itu, engkau tidak bisa menyedot nilai-nilai yang berharga dari dia. Bahkan matamu akan seperti kena selupuk. Engkau tidak bisa belajar apa-apa dari dia. Tapi kalau engkau bisa menghargai orang itu, maka engkau bisa menemukan nilai-nilai yang berharga di dalam diri orang itu. Demikian juga dengan istri dan suami. Ya. Kalau engkau mulai tidak menghargai istrimu, atau engkau mulai tidak menghargai suamimu, maka engkau tidak akan pernah menemukan nilai-nilai dalam hidupnya. Tapi kalau engkau mulai menghargai mereka, engkau akan dapat menemukan. Demikian juga sama bawahanmu, saudara. Ya, seringkali kita menganggap remeh bawahan. Padahal kalau bawahan kita tidak ada, saudara, kita bisa repot. Nah, ya. Saudara kan juga tidak mau jadi satpam, jadi tukang sapu sekaligus jadi bos kan? Tidak mungkin kan? Kita butuh mereka, betul nggak? Saudara, kita butuh. Saudara, ya setiap kali saya belajar untuk menghargai setiap orang. Saya tahu dalam pelayanan saya, ya, saya tidak mungkin ada di beberapa tempat. Saya menghargai setiap teman-teman, saudara, yang bertugas di Mahanaim. Ngajar anak-anak yang bau, saudara, ya. Bermain dengan mereka, mengajar baca nulis. Saya tahu betapa jenuhnya mereka. Ya, buat saya itu enak. Saya keliling, ketemu dengan wajah yang berbeda, ketemu dengan AC, bau yang harum, dikasih kopi lagi, saudara, ya. Tapi coba mereka ketemu dengan orang-orang yang bau. Ya, mereka ketemu dengan yang panas. Saudara, mereka tidak dilayani, mereka harus melayani. Saudara, itu membuat setiap hari saya belajar menghargai mereka lebih dan lebih lagi. Dan pada waktu kita belajar, saudara, untuk punya setia kawan, setia dalam menghargai, setia, saudara, dalam belajar, setia dalam beriman, setia dalam banyak hal, saudara. Maka saudara akan lihat, hidupmu akan semakin kaya. Amin. Engkau akan punya tambah banyak. Engkau akan punya teman-teman yang banyak. Engkau akan punya keluarga yang banyak. Engkau akan punya pelajaran-pelajaran yang banyak. Karena excellent spirit, saudara, itu sebenarnya membuat orang menjadi kaya raya. Kaya raya. Orang yang gak punya excellent spirit, orang yang gak punya roh yang luar biasa itu, saudara, jadi miskin. Saya ketemu, saudara, bos-bos yang bisa begitu miskin, saudara. Ya, dia tidak bisa menikmati istrinya, tidak bisa menikmati anaknya, tidak bisa menikmati kerjaan.
Begitu datang udah ngomel, marah, saudara ya. Miskin. Walaupun dan saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu sampai di akhir hidupnya cuma bisa nangis. Tak punya apa-apa, saudara. Keluarga tak punya, istri tak punya, semua tak punya. Anak pun meninggalkan dia. Miskin. Tapi saya ketemu bos-bos juga yang punya excellent spirit. Kaya, benar-benar kaya. Dia kaya secara materi. Dia kaya secara rohani. Dia kaya dengan anak. Dia kaya, saudara, dengan orang-orang yang dekat. Dan itu sangat luar biasa. Amin, saudara. Biar hidup ini, saudara, diperkaya karena roh yang luar biasa itu. Sekali lagi, roh itu mewahyukan, tapi pilihan di tangan kita, di tangan kita. Jadilah setia. Kita lihat yang ke berapa tadi? Ya, selanjutnya lah, saya tidak ngitung lagi. Ayat yang 11 sekarang, saudara. Ayat yang ke-11. Kita mulai baca ayat 9 supaya saudara mengerti latar belakangnya. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut lagi. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Saudara lihat, begitu dia dengar larangan bahwa selama 3 hari tidak boleh berdoa. Saudara, saya percaya kalau hari ini larangan itu digumamkan di Indonesia, dikumandangkan di Indonesia, bahwa 3 hari orang tidak boleh berdoa kepada siapapun. Saya tahu saudara akan ada banyak orang yang berkata begini, pakai hikmat dong, doa dalam hati. Kita kan gak usah melawan pemerintah, ya. Kita bisa doa dalam hati, Tuhan dengar kok, betul gak? Nah, sekarang aja senyum. Coba itu nyata. Saya yakin kok. Saya yakin rata-rata akan memilih. Jangan menentang dong. Jangan bodoh, pakai hikmat. Tipis antara hikmat dengan pengecut. Yang tahu siapa? Tuhan dan hatimu. Ya, tipis. Saya tidak berkata bahwa itu tidak berhikmat. Tetapi setiap kali, kadang-kadang kita dihadapkan, saudara, kepada pilihan misalnya mengantar orang ke karaoke. Terus setelah ke karaoke masih tidak apa-apa lah, ya, panggilan tugas katanya, ya. Habis ke karaoke orangnya bilang temenin nonton striptease. Loh, itu terjadi. Ya. Anda kalau naik lebih tinggi, pasti itu terjadilah. Saya tahu karena suami saya juga tingkatan tertentu. Dan dia tidak cuma sampai di situ, bahkan ada lagi tawaran-tawaran lain, saudara. Ya. Saudara bisa punya banyak dalih. Saudara bisa berkata, ya seperti yang saudara bilang, berhikmat dong. Kan tugas, mata lu melotot kok. Menikmati kok. Pilihan di tangan kita. Makanya saya berkata, antara hikmat dengan pengecut, tipis. Yang tahu saudara. Saya tidak berkata, dilarang nonton striptease. Tidak lah. Saya bicara dengan orang yang sudah dewasa. Engkau tahu hatimu. Engkau tahu pertimbangannya. Engkau tahu keadaannya. Engkau tahu. Ya. Ada banyak tawaran-tawaran lain, saudara. Ya. Pada waktu saudara misalnya seluruh perusahaan tanda tangan untuk markup. Sudah tahu markup kan pasti ya? Ya. Bagaimana dengan saudara? Sudah mau ikut tanda tangan? Itu akan terjadi. Setiap kali saudara di dalam perusahaan, itu akan terjadi. Ya. Ada begitu banyak hal lain, saudara. Kecil maupun besar, kita akan ada di tempat Daniel. Saudara, kita akan ada di tempat Daniel. Di mana saudara harus memilih. Antara saudara berkata pakai hikmat, boleh. Tapi saudara sekali lagi cek hati baik-baik. Apakah engkau sungguh memilih karena engkau berkata,
Ya, itu kan berhikmat. Ya. Tuhan tahulah. Atau engkau pengecut, saudara. Tipis. Sangat tipis. Ya. Saudara, kadang-kadang lari itu bijaksana. Ya. Alkitab berkata, saudara Yusuf, ya, itu lari. Pada waktu dia digoda oleh istri Potifar. Tidak selalu kita harus bertahan sampai mati. Ya. Kita kadang-kadang harus lari. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan. Dia bilang saya, waktu itu dia naik bus, bus eksekutif ber AC, dan tiba-tiba duduklah seorang wanita cantik di sebelahnya. Saudara, dan wanita ini mulai duduk dan terngantuk-ngantuk. Ya. Kemudian tak kepalanya, saudara ya, di sebelah dia. Saudara, baunya sermepak, saudara. Ya. Wangi, coba nenek sih langsung bilang, nek, tolong bangun nek. Tapi kalau yang cantik, nah, ya. Saudara, pertama dia masih berdoa berbahasa roh, Tuhan besok aku mau khotbah. Masih berdoa berbahasa roh, kuduskan pikiranku, hatiku, saudara. Tapi 5 menit kemudian dia berkata, kehendakmu yang jadi. Saudara, kalau begitu ambil posisi dong, lari, saudara ya. Karena biar bagaimanapun kita manusia, dan manusia itu tidak kebal dosa. Tidak kebal dosa, saudara. Tapi kadang-kadang, saudara, kita berdalih dengan banyak hal. Dan hari-hari ini saya berdoa supaya kita punya excellent spirit. Yang bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena lebih dari itu, kata Alkitab, adalah dosa. Saudara, hal yang kedua dari hal ini, saudara. Daniel ini punya cool spirit. Coba saudara bayangkan. Begitu dia dengar, katanya ya, tidak dikatakan hatinya berdebar-debar. Tidak tahu. Ada ayatnya di sini, demi didengar Daniel, maka ketakutanlah dia. Tidak ada. Tidak ada. Bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada, dan dia bilang seperti yang biasa dia lakukan. Dia punya sekali, saudara, satu spirit yang sangat tenang. Seharusnya dia bisa berkata begini, ini kurang ajar nih. Dia sengaja jebak saya. Ya. Atau dia berkata, Daniel ini pintar sekali loh, saudara. Jadi jangan dipikir dia tidak tahu bahwa temannya sengaja menjebaknya. Ya. Dikatakan kepandaiannya 10 kali lipat dari orang normal. Jadi dia sangat tahu. Dia sudah berkata, biasa. Tapi lihat, itu tidak membuat dia tidak damai sejahtera. Itu tidak membuat dia jadi marah. Itu tidak membuat dia jadi tertekan. Itu tidak mengganggu dia. Itu tidak menteror dia. Itu tidak menakutkan dia. Hidupnya terus berjalan. Dia tahu apa yang ku mau dan yang ku harus kulakukan. Tapi bukan Sprite. Ku tahu yang ku mau. Ya. Saudara, ini orang tahu. Tahu mana yang harus dimasukkan, mana yang harus dibuang. Seringkali kenapa orang-orang itu dengan mudah diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan. Seringkali kenapa, saudara ya, ada begitu banyak orang, saudara, dia tidak bisa mencapai garis akhir. Kenapa ada begitu banyak, saudara, orang yang tidak bisa mencapai puncak dari segala sesuatu, baik itu panggilan, karier, keluarga. Karena mereka tidak tahu mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan. Karena mereka tidak tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ditinggalkan. Saudara, kalau kita tidak bisa mengambil yang terbaik, maka kita biasanya, saudara ya, akan disibukkan dengan yang baik, tapi membuat kita kehilangan yang terbaik. Saya masih ingat seseorang yang berkata dengan sangat baik. Ada satu ember besar, dan ada batu-batu besar, dan ada batu-batu kecil. Saudara, dan kemudian dia berkata, coba masukkan. Saudara, dan kemudian ada orang yang memasukkan batu-batu kecil dulu. Kemudian setelah itu dia memasukkan batu-batu yang besar. Tidak bisa. Itu tidak akan bisa. Membuat sudah penuh. Tidak bisa. Terus dia bilang, tidak bisa. Bukan begitu caranya. Masukkan dulu ya batu-batu yang besar. Setelah itu, masukkan yang kecil. Goyang. Maka semuanya akan masuk tepat. Dan itulah hidup. Ya. Masukkan yang paling primer dulu. Masukkan, saudara, tanggung jawab, tugas, kewajiban. Ya.
bagian panggilan yang harus kita lakukan. Selebihnya, masukkan yang lain, maka semuanya akan tergenapi. Amin, saudara. Setiap kita punya tanggung jawab, saudara. Ya. Setiap kita punya tanggung jawab, misalnya begini. Saya ibu rumah tangga, benar. Tapi saya juga seorang hamba Tuhan. Saya juga seorang pemimpin dalam sebuah yayasan. Saudara, itu tanggung jawab saya yang pertama adalah 3 hal itu. Dan 3 hal itu harus saya masukkan setiap hari, saudara. Sedangkan yang lain misalnya shopping, ya, nonton sinetron, ke salon, ya. Loh, wanita perlu loh, saudara ya. Wanita perlu facial, saudara ya. Itu adalah hal-hal selanjutnya. Mau nggak mau itu ada keinginan ada. Tapi saudara, saya nggak bisa. Coba saya bilang, setiap minggu facial hari ini, jadwal saya berantakan yang lain, saudara ya. Berantakan. Saya harus masukkan khotbah itu pertama kali. Cari Tuhan pertama kali. Siapin firman pertama kali. Saya kadang-kadang bisa seminggu itu nggak lihat televisi 1 kali pun, saudara. Nyalain pun nggak sempet, saudara ya. Tapi itu bukan yang primer dalam hidup saya. Saya bisa, saudara, 1 bulan nggak ninjak mall, saudara ya. Nggak lihat, saudara, perkembangan baju, saudara. Ya. Tapi itu bukan tanggung jawab saya, saudara. Dan yang aneh, saudara, pada waktu saya memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan sediakan itu. Tapi nggak bisa juga, saudara, pada waktu misalnya begini. Saya sudah pulang capek khotbah, capek pulang. Tapi di rumah ada anak saya. Kita nggak bisa berkata bahwa saya udah capek khotbah, anak saya mesti mengerti. Nggak bisa dong. Saudara, begitu saya sampai di rumah, saudara. Kalau hari-hari yang saya pulang jam 6 atau jam 7, saudara. Itu adalah waktu di mana saya bermain dengan anak-anak saya. Saya akan ganti celana pendek. Dan saya akan mulai main sama dia. Dan gawatnya anak saya 2 laki-laki, saudara ya. Umur 11 tahun dan 9 tahun. Dan permainan mereka itu tidak pernah permainan yang tenang dan wanita. Saudara, kadang-kadang saya pulang kayak tadi siang gitu. Saudara, saya pulang jam berapa ya tadi siang? Saya pulang jam 4, saudara. Baru sampai rumah jam 4, anak saya langsung bilang, "Mah, main bola yuk." Ya. Saudara, saya kira, jujur sih kalau mau milih nih, saudara ya. Saya milih istirahat. Kalau bisa milih masuk sauna, saudara ya. Tapi itu bukan yang primer dalam hidup saya. Saya harus ganti celana pendek dan saya berkata, "Oke, kita main sepak bola." Saudara ya. Saya main sepak bola walaupun itu cuma setengah jam, tapi itu sudah cukup buat anak saya, saudara. Kita main sepak bola, saudara ya, di dalam rumah. Jadi rumah saya itu fungsinya multifungsional. Kadang-kadang buat badminton, kadang-kadang buat sepak bola, saudara ya. Kadang-kadang buat basket, saudara. Nah, dan kita mulai main sepak bola, saudara. Main sepak bola di rumah setelah puas. Kami sebenarnya main sepak bola itu lebih bukan buat apanya, cuma fun. Cuma di mana kami bisa gelut-gelutan, rebutan bola. Cuma itu aja sih, saudara. Karena mereka sebenarnya masuk klub bola dan mereka sebenarnya bisa latihan sendiri. Tapi pada waktu bersentuhan dengan saya, main dengan saya, yang mereka rasa itu kasih, bukan yang lain. Dan itu mereka butuhkan. Kalau saudara nanti punya anak, saudara, jangan pernah lupa bermain dengan mereka. Menurut penyelidikan semua di psikologi, saudara ya, anak-anak yang bermain dengan orang tuanya itu menghasilkan anak-anak yang tough dalam hidup ini. Mereka akan belajar kalah dan menang, tapi mereka akan punya kemenangan terus di dalam hatinya. Walaupun mereka bisa turun ataupun naik, tetap di dalam hatinya ada kemenangan. Tapi anak-anak yang tidak pernah bermain dengan orang tuanya, ya, itu tidak punya keberanian. Ada satu rasa apa ya, minder, ketakutan, ya, ada sesuatu yang berbeda sekali. Dan saya lihat, saudara, saya benar-benar lihat, saya praktekkan setiap kali saya dapat dari dunia sekuler, dari pendidikan, dari psikologi, saya lihat ada sesuatu yang berbeda dari anak saya. Saudara, anak saya yang pertama itu gendut, saudara ya. Dan orang sering ngomong gitu, Evan, namanya Stephen kan, lu gendut banget. Dia bilang, peduli amat, saudara ya. Saudara, PD-nya itu tinggi, saudara ya. Ada sesuatu yang membuat dia tahu bahwa dia diterima. Dia punya kelebihan, sekalipun dia punya kelemahan. Saudara. Bahkan pada waktu dengan badan begitu, temannya bilang, kamu kan gak bisa lari cepat. Dia bilang, saya bisa jadi kiper, gak usah lari. Orang berkata, orang gendut begitu, mana mungkin sih bisa masuk klub bola. Dia gak takut. Dia bilang, nah masalah saya memang gak bisa. Dia bilang, lari cepat. Tapi saya bisa jadi kiper, dan badan saya makin besar, makin sedikit kecil gawangnya.
Ada sesuatu yang saya tidak ajari, saudara. Tapi itu keluar dari dalam. Penerimaan, keberanian, saudara ya. Tapi kalau misalnya orang yang lain sekali, saudara. Orang yang tertolak itu beda sekali. Beda sekali. Apapun yang kita buat, itu selalu mereka berpikir negatif. Ya. Saya sering kali ketemu orang yang tertolak. Contoh yang sepele lah, duduk di depan sama-sama. Tiba-tiba temennya keluarin saudara ya, permen pedes ya. Bilang mau, dia bisa bilang begini, nafas gua bau ya. Jadi lu kasih Itu orang tertolak. Pikirannya. Saudara ya. Kemudian nih saudara ya. Banyak misalnya saudara. Ya. Saudara saya ngalami karena saya punya banyak teman yang tertolak saudara ya. Saudara kami lagi ngobrol seru, saudara. Terus kemudian ada seorang teman kami masuk. Karena kami mau menyambut dia, otomatis kami berhenti dong pembicaraannya. Kami lihat dia. Saudara, dia ngomong apa? Pasti kalian lagi ngomongin gue ya. Jadi saya masuk, kalian diam. Ini orang tertolak, saudara. Belum lagi, saudara. Ya, tadi pagi saya baru ketawa sama teman saya. Saudara, ada orang konseling dan biasanya konseling itu saya masukin saudara ya ke satu ruangan gitu untuk konseling. Terus kemudian saudara, hari itu di ruang itu ada suami saya. Jadi saya tidak masukin ke ruangan itu. Ya. Saya konseling di tempat lain. Terus kemudian dia ngomong begini, sekarang saya sudah tidak boleh masuk ruangan itu lagi ya. Apa yang saya buat? Saya salah apa? Sehingga saya sekarang tidak boleh ada di situ. Saya bilang, aduh, orang tertolak itu bisa begitu negatifnya. Saya punya pekerja, ya. Muka dia itu capek sekali, saudara. Karena capek sekali hari itu, saya tuh datang dari pulang pelayanan, saya ngomong begini, kamu capek banget, kamu pulang aja deh. Saya bilang ya, kamu istirahat. Saudara, dia pulang, beberapa saat dia telepon saya, nangis. Saya kan bingung. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Ibu udah gak suka saya ya, jadi usir saya. Saudara, kalau orang tertolak, ya, itu bisa apapun, saudara, yang kita buat negatif. Nah, ini kenapa? Seringkali karena di dalamnya tidak ada rasa diterima. Dan itu biasanya dari kecil. Orang-orang yang seperti itu luka dalam, istilahnya. Disentuh apapun sakit, saudara. Bukan masalah yang nyentuh yang salah, tapi lukanya di dalam. Nah, saya berdoa supaya kalau saudara punya teman-teman seperti itu, kasihi terus, terima dia terus, karena itu akan menyembuhkan dia. Tapi itu pelajaran buat kita sebagai orang tua. Saudara, banyak akan menjadi calon-calon orang tua, betul? Ya, jangan pernah lupa main dengan anakmu. Karena mereka yang tidak pernah main dengan anaknya, atau mereka yang tidak pernah main dengan orang tuanya, itu menimbulkan seperti itu. Ada rasa penolakan dalam hidupnya, dan itu bisa menjadi luka yang seumur hidup dalam hidupnya, saudara. Ya, kembali saudara, kembali. Karena itu saudara, Daniel ini punya satu cool spirit yang sangat tenang, saudara. Ya, dia tidak pernah mudah dipengaruhi oleh banyak hal, saudara. Saudara, orang yang punya cool spirit ini, pertama dia akan bisa mengampuni. Kedua, saudara, dia akan bisa mengasihi. Dia akan punya ketenangan sehingga keputusannya akan bijaksana, saudara. Dia akan bisa, saudara, menghadapi apapun, saudara, dengan keberanian ilahi. Itu yang namanya cool spirit. Saudara, saya lihat orang-orang yang tidak punya cool spirit itu kelihatan sekali. Lihat aja kalau jalanan macet. Nah ya, nanti begitu jalanan macet tuh dia bilang, macet, padahal dengan ngelakson juga tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara, lihat di kerjaan. Begitu datang, ini kerjaan. Aduh, gimana sih? Kerjaan banyak. Aduh, gitu saudara ya. Panik. Saudara. Tapi kalau orang yang punya cool spirit, kerjaan setumpuk pun, kamu toh harus lakukan satu persatu. Betul? Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan selesai. Amin. Setiap hari kadang-kadang kalau saya buka agenda itu bisa hari ini puatek gitu. Konseling, telepon, ini. Saya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Ya. Kalau saya mikirin, saudara, kadang-kadang nih kalau saya udah mulai terjebak, apalagi perempuan, menurut data-data perempuan lebih mudah stres dari laki-laki. Ya.
Kalau saya begitu lihat itu ya, kadang-kadang itu bisa seperti tenaga itu sudah diambil sebelumnya. Tapi setiap kali saya mulai tenangkan diri saya dan berkata, hei, ya, tenang, ya, lakukan satu persatu dengan pertolongan Tuhan. Hal yang kedua, saya selalu punya prinsip begini. Saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Yang saya tidak bisa lakukan, itu urusan Tuhan. Karena seringkali ada orang-orang memikirkan saudara begitu rupa apa yang dia tidak bisa lakukan. Salah satunya adalah merubah suami, merubah keadaan. Itu tidak bisa kita lakukan, saudara. Itu yang melakukan Tuhan. Dia sibuk berkata, gimana sih supaya suamiku berubah? Sehingga dia lupa melakukan apa yang menjadi bagiannya, saudara. Dia pengen lihat bosnya berubah, yang bos yang galak jadi baik. Dia bilang, gimana sih supaya bosku ngerti aku? Itu urusan dia. Saudara ya, engkau tidak bisa rubah bosmu mengerti engkau, saudara. Tapi lakukan apa yang menjadi bagianmu, saudara. Saudara, sering kali seperti itu. Saudara, sering kali saya juga tertipu, saudara. Pada waktu saya mulai memikirkan bagaimana saya merubah ini, saya kembali ingat, kita tidak bisa merubah manusia, itu urusan Tuhan. Tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ada banyak beban yang sebenarnya saudara harus letakkan. Ya. Salah satunya adalah omongan negatif dari orang. Tidak usah didengerin lah begitu. Pada waktu saudara berapi-api, tiba-tiba dengar, tidak mungkin. Gitu ya. Saudara bilang senyum, mungkin. Gitu ya. Saudara, kalau sudah tidak biasa begitu, habis saudara. Saudara belum apa-apa, orang bilang, mana bisa. Ya. Saudara bilang, bisa. Ya. Saudara bisa. Saudara, kalau saudara, saya lihat dalam hidup dengan perjalanan saya bisa cerita banyak. Pada waktu saya memulai pelayanan untuk pemulung, saudara, semua gereja bilang tidak mungkin. Saudara, itu tidak ada dananya yang utuh. Ya. Saudara bayangkan, saudara, setiap hari saya memberi makan kurang lebih kepada 2.000 orang. Ya. Kami memberi beasiswa kepada 4.000 anak-anak, saudara, 3.000 sampai 4.000 anak-anak. Dana kami setiap bulan itu 250 juta. Dan saya punya 5.000 jemaat, 5.000-5.000-nya miskin semua, tidak ada kolektor. Pada waktu saya pertama kali pelayanan itu, jemaat baru 200. Pengeluaran setiap bulan baru 3 juta, saudara. Semua orang gereja berkata, tidak mungkin. Kamu mau ngasih makan dari mana? Ya, dia bilang secara perhitungan kamu tuh harus bilang ada balancingnya, ya. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Saudara, tapi saya tahu satu hal, itu adalah panggilan. Dan kalau yang namanya calling atau panggilan, ya, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Saudara, beda antara pekerjaan dengan panggilan. Kalau pekerjaan, orang bekerja untuk mendapat upah, benar. Tapi kalau panggilan, engkau berani memberikan segalanya untuk itu selesai, saudara. Dan saya berkata, ini panggilan. Maka saya tidak akan mencari upah dari situ. Tapi saya akan berikan segalanya, ya, untuk mendapat itu. Saudara, itu calling. Titik. Dan saya akan lakukan. Karena saya percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada diriku. Saya percaya kepada sumber dari segala sumber. Dan bukan percaya kepada sumber dari manusia. Dan sampai hari ini, sudah 5 tahun pelayanan ini berjalan, Allah tidak pernah berhutang. Allah mencukupi kami dengan luar biasa. Kami sedang membangun sekolah buat anak-anak ini, untuk anak-anak pemulung, anak-anak jalanan. Dan sudah kurang lebih 5M yang masuk, saudara. Ya, 5M itu dalam bentuk material, ya, sudah sampai tingkat 4, saudara. Dan saya cuma bisa berkata, besar anugerahmu. Setiap hari makin bertambah. Tapi kalau saudara, kadang-kadang saudara, ada satu hari di mana orang berkata, Cik, bulan depan atau minggu depan bahkan kami butuh 300 juta. Atau kita butuh 400 juta. Kita butuh 50 juta. Saudara, dan itu kalau saudara tidak belajar untuk meletakkan, itu akan menjadi tekanan yang sangat kuat. Kita tidak tahu mesti ambil dari mana. Tapi saya belajar meletakkan. Saya selalu ingat, saudara, saya berkata begini, engkau bisa bawa air minum ini, dan ini ringan, betul? Tapi coba bawa air minum ini 5 jam begini terus. Ini akan menjadi sangat berat, saudara. Itu akan menjadi sangat berat, saudara. Karena itu apapun dalam hidup ini beban. Engkau harus belajar setiap kali meletakkan. Letakkan. Apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan. Yang selebihnya itu urusan Tuhan.
ingatkan itu terus dalam hidupmu. Maka engkau akan punya cool spirit. Saudara, omongan orang tidak boleh menentukan engkau. Saudara mengerti maksudnya? Orang itu bisa bicara apa saja. Dia bisa bilang, lu pemalu ya. Jangan biarkan itu terjadi dalam hidupmu. Kamu mah kelihatannya ya nggak bisa berhasil, kurang pengalaman ya. Jangan langsung bilang, oh iya ya, itu sama dengan amin, gitu ya. Jangan. Pada waktu saudara dengar berkata begitu, saudara harus bilang, aku akan jadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Saudara tidak berkata tidak dan berkata tidak iya, tapi saudara harus berkata, aku akan jadi seperti yang Tuhan mau. Tidak peduli, saudara. Saudara, kalau saudara berkata saudara berusaha untuk menyenangkan semua orang, maka saudara akan menjadi orang yang paling frustasi. Dan salah satu orang yang tidak bisa punya cool spirit adalah mereka yang berusaha menyenangkan semua orang. Saudara, bahkan saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Ada begitu banyak orang yang marah karena saya tidak bisa mengonseling mereka. Bahkan ada orang yang berkata begini, Bu, kalau ibu tidak menyediakan waktu buat saya, nanti saya mati. Terus saya dengan tenang berkata, Bu, mati hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Tak mungkin. Saya tahu bahwa mengonseling itu penting, tapi bukan itu panggilan saya. Toh, kalau ada waktu pasti saya kerjain. Tapi saya punya calling yang lain, kan nggak bisa. Misalnya gini, ada orang konseling jamnya sama dengan saya harus khotbah. Enak mungkin dong, saya harus pilih khotbah daripada konseling, saudara. Itu terjadi hari lepas hari. Dan saya harus memilih. Saya tidak mungkin menyenangkan semua orang. Apapun yang saya buat, ya, orang bisa punya banyak suara. Pendeta itu susah, saudara. Kurus, saudara ya, dibilang kurang beriman, puasa terus, saudara ya. Kalau gemuk dibilang apa, saudara ya? Dia bilang kurang penguasaan diri, terlalu banyak makan. Ya. Saudara, saya ini baru turun, saudara, karena memang saya habis puasa dan sebagainya. Orang bisa ngomong begini, Bu Iin stres ya, sampai kurus sekarang katanya. Saya mikir, kurus gue dibilang stres ya, nanti gemuk gue dibilang kurang penguasaan diri, makan terus, saudara ya. Jadi pendeta itu susah loh, saudara. Pada waktu itu saya kena kista ya. Ada orang ngomong begini, pasti Bu Iin hidup tidak dengan sehat katanya, karena kista itu timbul dari hormon yang tidak stabil katanya, berarti sering makan junk food katanya. Saya sampai bilang, rupanya pendeta itu disorot apapun yang terjadi, sakit salah, sehat salah, semua salah. Ya, kalau saya bilang kok sehat salah, ya, karena seringkali saudara kalau kita terlalu sehat, dia bilang begini, ini kurang kerja keras nih, ya, santai sekali hidupnya, ya, jalan-jalan terus katanya ya. Saudara, jadi apapun salah, saudara. Katanya berlibur salah, kurang memperhatikan jemaat, saudara ya. Nanti tidak berlibur katanya hidup tidak sehat, tidak seimbang katanya ya. Saudara, susah. Tapi kalau saudara mau menyenangkan dan mendengar kata orang, capek, saudara. Ya. Saya pakai sandal pun diomongin orang kok. Ya. Saya pakai sandal diomongin orang, pakai baju diomongin orang, rambut diomongin orang, saudara. Oh, saya udah bosen lah diomongin, apapun diomongin. Ya. Nanti terlalu bermake up diomongin, tidak bermake up kayak saya juga diomongin. Nah, saudara ya. Katanya, saya sampai bilang, ada seorang telepon manggil saya khotbah nih, ngomong begini, Bu, ibu tolong khotbah di tempat saya, tapi tolong sedikit rapi, katanya ya, karena saya tahu ibu tidak bermake up dan itu tidak menghormati Tuhan sebagai duta Tuhan. Dia ngomong begitu ke saya. Saya bilang hebat ya. Kalau saudara saya mau cerita pengalaman saya banyak. Saya pernah khotbah di satu tempat, datang pendetanya lihat saya pakai sandal, dia bilang, Ibu tidak boleh naik kalau ibu tidak cari jemaat saya yang ukurannya sama dengan kaki ibu, tukang sepatu. Dan saya sampai cari loh, saudara, yang mana ya kira-kira kakinya sama-sama saya. Mau pulang nanti dibilang tidak rendah hati, saudara ya. Nah kan kalau saya bilang, ya sudah, Bapak tidak boleh saya khotbah pakai sandal, saya bilang, bisa kan? Tapi nanti dibilang tidak rendah hati. Ya sudahlah, saya mulai lirik. Ada satu orang bilang, Bu, ukurannya nomor berapa? 38, pinjam sebentar ya Bu. Saudara, pengalaman banyak, saudara. Tapi kalau itu mau saudara masukin hati, saudara mau sakit hati, kecewa, saudara tidak bertahan dalam hidup ini, saudara. Saya ke pesta, saudara, saya tuh sering panasan. Jadi saya ke pesta itu, saya sering naikin ke atas rambut.
saya ikat, saudara. Dan saya dari Belanda, ya, saya sekolah di Belanda. Kami itu semua modelnya begitu, karena kami sekolah arsitek, ya. Itu model rambut di uol-uol pakai sumpit gitu, gitu itu biasa, saudara. Dan buat kami itu style, saudara. Itu gaya, enggak masalah. Dan saya pernah ke pesta dengan model begitu. Itu orangnya telepon, saudara. Dia bilang, "Bu, saya merasa terhina karena ibu datang tidak dengan rambut yang sopan." Coba bayangin, saudara. Saudara, ya. Jadi hamba Tuhan itu susah, saudara. Tapi saudara nanti jadi eksekutif, makin saudara naik juga susah, ya, juga susah. Ada banyak sorotan. Tapi saya mau berkata, punyalah cool spirit. Amin, saudara, ya. Buang yang tidak perlu, buang yang tidak perlu. Kalau menghadapi begitu, saya cuma aja dan bilang, "Sorry ya Bu, lain kali rambut saya ke salon khusus buat ibu." Ya, pokoknya menghadapi. Saudara bisa menghadapi dengan panas. Saudara bisa menghadapi dengan kekesalan. Saudara bisa menghadapi dengan senyum. Anggap itu bumbu kehidupan. Ya. Kalau nggak begitu kan nggak ada bahan khotbah, saudara, ya. Jadi tergantung kau melihatnya, saudara, ya. Jadi setiap kali terjadi sesuatu yang aneh, saya bilang, lumayan, siapa lagi bahan khotbah? Nah, kalau saudara bisa hidup dengan cool spirit, saudara akan menjadi orang-orang, ya, yang naik dan naik dan naik, ya, karena engkau akan punya, saudara, kekayaan yang lebih. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir kita akan lihat, saudara. Ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya melepaskan engkau." Saudara, yang selanjutnya adalah tekun, ya. Saudara tahu yang namanya tekun. Tidak ada orang yang berhasil tanpa ketekunan. Jadi kalau saudara mau punya excellent spirit, tunjukkan ketekunan saudara. Saya punya definisi, ketekunan adalah terus mencoba sampai engkau berhasil, saudara, ya. Terus mencoba. Karena seringkali, saudara, kita berhenti hanya gara-gara, saudara, kegagalan 1-2 kali. Padahal pada waktu saudara mencoba 3-4 kali, engkau akan berhasil. Saudara, kalau saudara membaca begitu banyak riwayat keberhasilan orang, saudara, baik Abraham Lincoln ataupun saudara Thomas Alva Edison, Kentucky, saudara, ya, mereka semua adalah orang yang gagal berkali-kali, saudara. Tapi karena mereka memiliki ketekunanlah yang membuat mereka berhasil, saudara. Dan tidak ada pernah, saudara, sebenarnya Allah itu memberi yang jelek sama kita. Tapi kenapa kadang-kadang dia membiarkan kegagalan demi kegagalan? Itu untuk menumbuhkan semangat juang kita, saudara. Karena orang yang punya semangat juang, orang yang bisa menghargainya, orang yang akan bisa mempertahankan dengan itu. Banyak kali orang mendapat sesuatu dengan sangat mudah. Orang yang mendapat sesuatu dengan sangat mudah, dia cenderung tidak akan mempertahankan itu. Dan itu membuat dia tidak memberikan yang terbaik. Tapi orang yang bisa, saudara, untuk bertekun, dia akan bisa untuk mempertahankan, dan dia akan bisa memberikan yang terbaik, karena dia menghargai itu. Karena itu, mari hargai. Kalau Allah membiarkan kita bertekun dan bertekun dan bertekun. Ayat yang ke-21, saudara. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup." Saudara, selanjutnya, saudara, kita lihat di sini bahwa seorang yang punya excellent spirit, dia harus punya roh kehambaan. Saudara, seringkali kita lupa, pada waktu kita mulai naik dan naik, maka kita cuma pengen jadi bintang, tapi kita lupa untuk jadi hamba. Ingat, saudara, kita memang akan begitu bersinar seperti bintang, tetapi jangan pernah meninggalkan sifat seorang hamba. Saudara, sifat seorang hamba itu banyak. Saudara harus pelajari lagi, saudara, ya. Ini bicara kerendahan hati. Ini bicara, saudara, kemampuan untuk mengerti orang lain. Ini bicara tentang kemampuan untuk melayani, kemampuan untuk turun ke yang paling bawah, saudara. Karena orang kalau tidak bisa turun ke yang bawah, maka dia susah mempertahankan keberhasilannya. Pada waktu seseorang itu berhasil, seringkali dia mau tetap di atas, tapi dia tidak punya kemampuan untuk tetap turun. Ya, misalnya nih, saudara punya perusahaan besar, dan saudara makin besar sampai saudara sudah tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Dan saudara tidak pernah mau juga dengar suara orang bawah. Biasanya cepat atau lambat bangkrut, saudara.
Karena ada banyak yang digerogoti di bawah, saudara. Karena itu saya berkata, kalau engkau mau tetap berhasil, engkau boleh jadi bintang, tapi harus tetap punya kemampuan untuk turun ke bawah. Engkau harus punya tetap sikap seorang hamba, maka engkau punya excellent spirit. Saudara, yang terakhir dikatakan ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa, karena ia percaya kepada Allahnya. Yang terakhir adalah iman. Saudara, biar bagaimanapun, dasar dan landasan adalah iman. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena roh yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa.